Ini adalah aksi pembacaan pernyataan sikap Forum Umat Islam Sumatera Utara bersama dengan elemen-elemen ormas maupun OKP. Dalam hal ini turut bersama kita mewakili suara umat Islam adalah dari Kaumi Persatuan Aksi Umat Islam Indonesia, itu juga dari Pemuda Pancasila, kemudian juga dari Perguruan Pencaksilat Tapak Suci Pemuda Muhammadiyah, dan juga hadir bersama kami elemen-elemen pendukung lainnya. Ingin menyatakan sikap bahwa terkait dengan pro dan kontra yang sedang terjadi di gedung DPR atas usulan DPR agar pemerintah mengesahkan rancangan undang-undang untuk dijadikan undang-undang, yaitu RUU Haluan Ideologi Pancasila. Kami melihat dengan fakta sejarah, dengan cara-cara yang berpikir konstitusional, bahwa Pancasila yang sudah terbukti selama ini sebagai alat ideologi negara, sumber dari segala sumber hukum, dasar negara, sudah terbukti mampu merekat semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah kebinekaan yang ada. Tidak melihat latar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan. Ngapain ini harus dikoreksi ulang? Ngapain ini harus diotak-atik? Memangnya anggota DPR itu nggak ada kerja lain? Begitu banyaknya numpuk rancangan undang-undang yang seharusnya lebih menjadi prioritas untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Justru di masa pandemik ini seakan-akan mereka mau memanfaatkan ketika rakyat Indonesia diharuskan di rumah, padahal yang terjadi mereka diam-diam membahas. Begitu dalam masa yang singkat, kok tiba-tiba pengusulan itu langsung direspon. Siapa sebenarnya kita tahu yang mendominasi anggota DPR RI itu siapa? Nah, jadi janganlah penafsiran Pancasila ini milik dari kelompok yang berkuasa. Akhirnya nanti juga fakta sejarah adalah milik penafsiran pihak yang berkuasa, rejim yang berkuasa. Ini nggak bisa dibiarkan. Nah, oleh karena itu pernyataan sikap menolak. Jadi nggak ada istilah tunda. Karena yang paling fatal dari 8 konsideran yang menjadi rujukan agar terbentenginya Pancasila sebagai ideologi negara, Tap Pers nomor 25 tahun 1966 itu kok nggak termaktub di situ. Jadi jelas, ini janganlah pola-pola PKI itu sulit untuk dipercaya. Apapun yang diucapkannya adalah kebohongan. Watak bohong secara psikologi sampai meninggal tidak akan pernah berhenti. Orang-orang yang berbohong, pihak-pihak yang berbohong. Watak PKI maling teriak maling. Islam yang sudah jelas terang-terangan menjaga Pancasila dan NKRI. Kok kita dituding anti NKRI di Pancasila? Nah, faktanya apa? Siapa yang mempelopori menyatakan saya Pancasila, saya Indonesia? Nah, kok tiba-tiba kita nyaman dengan Pancasila yang asli selama ini? Kok mau ditukar? Coba bayangkan penodaan dan penistaan Pancasila begitu kentara kepada kelompok-kelompok yang benar-benar ingin memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Masa sekelas sumber dari segala sumber hukum mau dituangkan dalam sebuah undang-undang? Ini kan pelecehan terhadap Pancasila, penodaan, pengkerdilan. Ini pemikiran-pemikiran yang sangat inkonstitusional. Nah, oleh karena itu jelas ini kepentingan kelompok yang sudah terang-terangan baca, maka umat Islam bersama semua elemen-elemen nasionalis, apalagi pemuda Pancasila yang teruji di barisan terdepan untuk mengawal Pancasila, kami siap dengan segala konsekuensi. Nyawa taruhan kami, hubbul watan minal iman, cinta kepada NKRI, menjaga Pancasila bagian daripada keimanan umat Islam itu sendiri. Itu poinnya. Nantinya akan disangkan apa yang kita lakukan ini? Tentu akan terjadi konsolidasi dalam tataran regional. Masyarakat Sumatera Utara
UI di barisan terdepan akan melakukan konsolidasi besar-besaran terhadap semua elemen-elemen ormas, terhadap semua OKP-OKP yang cinta kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Indonesia ini sebagai cikal bakal untuk terjadinya gerakan-gerakan konsolidasi nasional agar rakyat semua tahu bahwa negeri kita ini memang sedang terancam, ingin dikuasai oleh kelompok-kelompok yang telah menorehkan sejarah pedih. Bagaimana pembantaian, mematikan orang-orang soleh. PKI itu tidak akan pernah suka sama orang baik, orang soleh, orang taat itu tidak akan pernah suka. Karena PKI itu adalah gerakan ideologi yang benar-benar tidak menerima adanya agama, tidak mengakui Tuhan. Semua cara akan mereka lakukan. Maka konsolidasi itu diharapkan akan menjadi cikal bakal terjadinya konsolidasi elemen masyarakat se-Indonesia untuk siap bergerak melakukan pembelaan, perlawanan terhadap cara-cara PKI. Mereka sadis, kami juga akan siap menghadapi kesadisan mereka. Kita juga punya senjata-senjata untuk siap melawan mereka ketika mereka bergerak ingin membantai dan membunuhi para ulama, membunuhi para santri, membunuhi para jenderal sebagaimana pengalaman tahun 65. Maka TNI adalah garis komando yang akan siap memberikan pelatihan-pelatihan bela negara kepada elemen masyarakat untuk melakukan perlawanan fisik. Begitu juga bila ini disahkan, saya katakan inilah cikal bakal terjadinya konsolidasi nasional untuk menyelamatkan NKRI dan Pancasila yang coba-coba diperas. Sebagaimana pernyataan tokoh PKI Den Aidit bahwa gotong royong itu adalah bagian daripada manifesto politik yang bernuansa kenasakom. Nasakom tidak akan pernah bisa ditolerir. Itu Pancasila tetap Pancasila. Ada 5 rumusannya, tidak diperas menjadi gotong royong yang merupakan terminologi dalam PKI sebagai organisasi terlarang yang dipayungi hukum oleh KPMPRS nomor 25 tahun 1990. Pak, dengan siapa Pak Jimba? Indra Suheri MA, Ketua Umum Forum Umat Islam Sumatera Utara. Udah, tutup bareng.